Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kasih Kurikulum, yang saya hormati Bapak Ibu pemilik pengawas yang sempat masih ada di dalam ruangan ini, teman-teman semua, kepala sekolah, pengelola, dan guru PAUD se-Kabupaten Banggai yang hadir pada hari ini 20 kecamatan. 3 kecamatan tidak mengikuti dari Kecamatan Lobu, Masama, dan Lamala. Ya, Masama ada ya, Lamala ya, Nuhon kalau tidak salah ya, Nuhon. Ya, Manto ada, Manto. Ya, terima kasih semuanya ya teman-teman, saya ucapkan yang sudah berminat untuk mengikuti dan memahami bagaimana sih sebenarnya kurikulum merdeka ini. Jadi yang hadir di sini Bu Kasih yaitu non PSP, jadi non sekolah penggerak kurang lebih 150 dan yang sekolah penggerak cuma 37 dari 12 kecamatan yang seharusnya yang banyak hadir juga setiap sekolah penggerak itu, kepala sekolah dan gurunya supaya bisa mengembangkan kembali di lembaganya masing-masing untuk menjadi contoh dari teman-teman yang masih non sekolah penggerak. Tapi alhamdulillah semuanya kita 12 sekolah penggerak ada hadir di kesempatan pagi ini. Baik, apa kabar semuanya? Iya. Kurikulum merdeka. Aku tahu, aku bisa. Yes. Kurikulum merdeka. Aku tahu, aku bisa. Yes. Terima kasih. Di depan kita sudah ada narasumber. Beliau adalah teman saya juga ya. Artinya beliau juga adalah kepala sekolah dari salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Garut yang menjadi sekolah penggerak tahap 1 yang babak belur ya, kepada staf mengikuti itu ya, kami sama-sama. Dan juga terakhir beliau ini banyak kegiatan-kegiatan yang diikuti. Dia di regional 2, teman-teman yang regional 1. Jadi teman-teman yang di regional 2 mungkin kita tidak tahu, saya juga cuma berkenalan melalui grup 03 Direktorat PAUD dan banyak video-video yang sudah dihasilkan ya. Kemudian terakhir beliau mengikuti pengelola visioner ya, Award Institute yang Bunda PAUD kita juara 2 saat itu, beliau juara 3 dari pengelola PAUD ya. Jadi ya kita beri aplaus ya. Alhamdulillah ya, jadi sama-sama, tidak usah ragu-ragu, tidak usah bertanya karena sama-sama kita guru PAUD. Jadi pada siang hari ini nanti dilanjutkan perkenalannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Yang saya hormati Ibu Kasih Kurikulum, yang saya hormati para pengawas dan pendidik Kabupaten Banggai, yang saya hormati teman-teman panitia yang luar biasa, tepuk tangan buat panitia. Alhamdulillah ya, penyambutan yang sangat saya terima. Mudah-mudahan jadi amal kebaikan bagi panitia dan mudah-mudahan jadi penyebab diberkahkannya hidup. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan para peserta, para pendidik PAUD di Kabupaten Banggai, apa kabar? Ibu boleh izin, dan saya mah rada autis ya, harus banyak bergerak. Bagaimana kabarnya ibu-ibu? Kita belum sepakat ya? Kabarnya, jawabannya apa? Satu jawaban, satu pertanyaan biar enak gitu ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih
Banyak versi. Kita samakan saja ya, luar biasa bagaimana? Biar menyebut saja ya. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Kan enaknya satu frekuensi ya. Diulang lagi ya? Boleh ya? Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Keren. Tepuk tangan semuanya. Saya mohon maaf dari awal ini, mohon maaf sekali kalau istilah Sundanya keluar, ya. Karena saya ini harus pasang kontrol diri saya itu berbicara di depan Kabupaten Banggai. Jadi saya berusaha keras agar kemampuan skill saya berbahasa Indonesia yang bisa dipahami itu saya kumpulkan dalam memori, biar istilah Sundanya nggak keluar. Takut nanti rooming. Tapi saya mohon maaf ya, yang namanya juga manusia ya, ketika sudah berupaya ya terkadang keceplosan. Bahasa Sundanya keceplosan tahu? Kacaletot. Kacaletot itu ya keceplosan gitu ya. Mohon maaf para penilik, terima kasih atas doanya. Saya jadi nervous Pak ya. Banyak pejabat. Tapi doakan saya, mudah-mudahan saya datang ke sini selama 3 hari ke depan tidak sia-sia, dan tentunya ibu yang sudah berkorban dari segi pikiran, dari segi tenaga, bahkan tadi saya dengar materi, datang ke sini pulang membawa apa yang ibu inginkan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi ibu dan bapak, kita akan membahas kurikulum merdeka. Tapi saya kasih tahu bocorannya, spoilernya, trailernya. Kurikulum merdeka itu enak bagi kita, ya, karena memang administrasi yang dulunya harus ada prota, diturunkan menjadi promis, turunkan lagi jadi RPPM, turunkan lagi jadi RPPH. Sekarang dari prota langsung bisa RPPH 2 lembar tapi buat 7 hari. Keren nggak kurikulum ini? Itu diperbolehkan 2 lembar untuk 7 hari atau 1 minggu lah, 6 hari kan? Itu boleh banget ya. Jadi saya kasih spoilernya dulu biar ibu nggak tegang gitu ya. Cuma ibu tadi duduk dari awal ya, mungkin kesemutan ya. Bahasa Sundana no, singsiremen. Singsiremen, semut ya, kesemutan. Oke, ibu berdiri semuanya. Yang peserta saja Bu ya. Ya. Ya, terima kasih mau ya. Mau. Terima kasih Bapak sudah mau berlebur ya dengan peserta. Ini suatu kehormatan bagi saya pribadi dan jadi energi tambahan. Terima kasih Bapak, biasanya ya kalau udah ada pembukaan biasanya baik gitu ya. Sekarang ada di sini, makasih gitu. Ini penghormatan, mudah-mudahan ya kita sama-sama, takut saya juga keluar dari track yang diharapkan, ada Bapak dan Ibu yang mengingatkan mungkin. Oke Bu, kalau saya bilang Banggai, Ibu injak bumi 2 kali. Oke. Kalau saya bilang Banggai, ya, kalau saya bilang Banggai, kabupaten kan, Ibu injak bumi 2 kali ya. Mau kanan atau kiri terserah ya, kan merdeka ya. Siap Bu? Di sini kedengaran suara saya? Oke, nanti saya main beraktif ya. Jadi kesana kemari. Oke, kalau saya bilang bangga, injak bumi 2 kali ya, siap? Siap. Bangga. Keren. Banggai. Banggai. Alhamdulillah. Kalau saya bilang IKM 1 kali, ya. Mau kanan mau kiri merdeka. Siap Bu? Siap. Sudah ada 2 instruksi ya. Banggai, Banggai, IKM. Kalau saya bilang Luwuk, nggak ada. Siap? Ada 3 ya? Nggak ada kurangnya Luwuk itu. Tepuk tangan buat Luwuk. Wah, keren. Saya kagum ya kemarin lihat pantainya kok bening banget gitu ya. Ikan-ikannya pada kelihatan gitu. Jadi enak banget gitu ya. Luar biasa itu ya. Siap? Luwuk nggak ada. Banggai 2 kali. Terus yang IKM 1. Siap Bu? Ya. Luwuk,
Alhamdulillah. Lumuk. IKM. IKM. Banggai. 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 Lumuk. Wah. Masih ada. Harus connect ya, Pak. Masih ada ya. Keceplosan ya, kacaletot. Siap. Banggai. 2 kali ya. Banggai. Banggai. IKM. Lumuk. Keren. Ya silakan kembali duduk. Terima kasih. Itu hanya untuk melancarkan peredaran darah karena ketika saya ikutan KCP jadi punya trik dasar ya yang dihadapi sekarang itu orang dewasa ya disebutnya andragogik ya. Jadi saya tidak akan memperlakukan ibu seperti anak didik saya di TK ya. Karena beda konsep. Oke, sambil istirahat dan saya juga sambil menenangkan diri biar nervous yang bisa teratasi. Saya akan perkenalkan diri saya, takut hoak ya. Saya itu adalah kepala sekolah dari TK Islam Asirot. Sekolah saya masuk sekolah penggerak angkatan pertama, satu grup dengan Ibu Rus ya. Dan kemarin ikutan lomba PAUD Institute Award untuk kategori lomba PAUD Visioner dan juara 3 tingkat nasional. Alhamdulillah Bu ya. Kita lihat itu kita dapat hadiah ngapain gitu ya. Dulu itu bikin video sama bikin naskah. Jadi naskahnya 15 lembar dikirim ke panitia, bikin video yang menggambarkan profil sekolah saya dan harapannya dan progresnya setelah berjalannya seperti apa. Jadi alhamdulillah setelah dinilai juara 3 ya. Kita nomor dulu Bu ya. Ya, pemanasan dulu tadi habis off ya. Oke Ibu, gimana hari ini sehat? Bahagia? Udah minta izin dulu sama suami? Diizinkan? Suaminya terpaksa atau dipaksa sama Ibu? Oke, kita lihat ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarif, Kepala TK Islam Asirot, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat. Seperti yang telah kita pahami bersama dari para ahli bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang paling menentukan untuk tahapan pendidikan selanjutnya. Oleh karena itu, pengelolaan lembaga PAUD harus berkualitas, profesional, dan visioner. TK Islam Asirot sejak awal berdiri tahun 2006 sampai sekarang terus berupaya untuk mewujudkannya. Salah satu upaya yang kami lakukan adalah dengan mencetuskan program sekolah lengkap Numoteka dengan strategi menetuk bukan mendobrak. Kata Numoteka dalam bahasa Sunda memiliki arti seorang kakak yang bekerja keras. Sementara dalam program kami merupakan akronim dari sekolah yang ramah keluarga serta yang berproses secara natural untuk membentuk peserta didik yang mandiri, objektif, terampil, elegan, kreatif, amanah, dan religius.
ramah yang kedua adalah ramah keluarga. Kebijakan yang pertama senantiasa untuk meringankan ekonomi keluarga. Sejak awal berdiri sampai sekarang, lembaga kami tidak memperlakukan iuran SPP, tetapi membudayakan infak dan sedekah. Program ramah yang ketiga adalah ramah alam. Sekolah yang menyatu dengan alam kami kelola agar menjadi sumber inspirasi, imajinasi, dan pembelajaran bagi peserta didik kami. Strategi yang kami lakukan agar peserta didik kami menjadi notekar adalah dengan membudayakan 8 kebiasaan baik dan menghindari 9 kebiasaan buruk. 8 kebiasaan baik kami rangkum dalam kata mengatur. 1. Menganalisa lingkungan sekitar. 2. Empati dalam bersikap. 3. Menaungi kepentingan warga sekolah. 4. Gunakan sumber daya alam yang ada. 5. Evaluasi setiap program. 6. Berkalikan pada setiap pekerjaan. 7. Utamakan pelayanan terbaik. 8. Kolaborasi dan kompetisi. 9 kebiasaan buruk yang harus kami hindari terangkum dalam kata mendongkrak, yakni 1. Mudah menjustifikasi. 2. Melakukan perubahan. 3. Niat yang kurang ikhlas. 4. Dengan kosong tanpa makna. 5. Orientasi yang dangkal. 6. Bebas kritik tanpa solusi. 7. Rapuh harapan dan merah. 8. Abai dari disiplin. 9. Kosong impian serta usaha. 16 tahun kami bergerak. Tetap dengan proses yang natural. Serta dan moral kami lalui. Dulu kendala kami alihkan halangan. Sekarang kami alihkan haluan. Dan inilah dikisahkan sekarang. Anak nyaman sekolah di sini. Orang tua percaya pada kami. Dan malam kami datang bersumber inspirasi. Dan alhamdulillah pada tahun 2021 sekolah kami terpilih menjadi peserta program sekolah penggerak angkatan pertama. Sorry. Ini harapannya langkah demi langkah hasilnya saya nilai Pak, luar biasa. Siswa sekolah Asdon bisa tambah soleh. Ya, itu Bu sekolah saya. Mudah-mudahan ada gambaran ya. Sekolah saya seperti itu ya. Kalau Ibu bisa simpulkan, IKM itu pertama harus melibatkan. Tadi Ibu lihat ya video saya, video kami Mas. Awal-awal sih kepala sekolah aja yang ngomong, tapi dilibatkan anak untuk syuting, gitu ya. Berarti harus melibatkan anak. Yang kedua, guru-guru dilibatkan. Itu gimana Pak? Apakah ada behind the screen-nya? Ada. Gagalnya berapa kali? Berkali-kali. Jadi ketika kami ngomong satu kalimat itu diulang terus, Bu ya. Ini saya kasih dapurnya biar Ibu pede. Jadi ketika kita melihat sebuah karya yang kelihatan sempurna, ingat di balik itu masih banyak kekurangan. Saya tidak akan jaim karena saya sama dengan Ibu ya. Saya tidak akan memberikan hal yang bagusnya saja tentang sekolah saya, karena saya mau jujur kepada diri saya. Saya mau memberikan apa yang sudah saya lakukan biar Ibu paham. Ya. Jadi itulah sekolah saya. Terus setelah guru dilibatkan orang tua, tongkrongan kaki 5, kualitas bintang 5. Ngomong kayak gitu aja salahnya 10 kali Bu. Biar diulang, take lagi gitu kan. Orang tuanya alhamdulillah dikasih pengertian. Ya. Terus apalagi kemarin ada dari Kementerian Pusat datang juga sekolah. Mungkin bagi Ibu Rus itu enggak aneh, mungkinnya Pak Arya dan sebagainya kemarin juga datang ke sekolah dan memberikan arahan-arahan tentang PSP. Oke Ibu, seperti itu ya. Jadi udah ada clue ya. IKM itu adalah melibatkan. Jadi Ibu itu harus melibatkan peserta didiknya,
guru-gurunya, orang tuanya, dan lingkungan sekitar. Di adegan terakhir itu ada kunjungan rumah, Bu ya. Saya itu kalau akhir semester keliling. Jumlah siswa 80, saya kelilingi semuanya. Satu hari 5 rumah. Durasinya per rumah adalah 1 jam. Kenapa? Saya ingin melakukan yang namanya asesmen diagnostik. Kemampuan anak di saya itu seperti apa sih? Kalau ditanya ke gurunya kan takut gurunya bohong, takut malu dia. Tapi kalau saya datang ngobrol-ngobrol dengan anak, jadi kemampuan anak akan kedetek gitu ya. Itu juga dilibatkan orang tuanya. Oke, Ibu masih ingat tadi clue-cluenya masih ingat IKM 1 ya? Banggai 2, terus luwuk. Iya, bisa sambil duduk bisa? Oke. Luwuk. Luwuk. Gak ada ya? Banggai. Iya. IKM. Oke, siap Bu? Siap untuk apa Bu? Kita senang-senang hari ini ya. Saya tidak akan melakukan asesmen diagnostik karena memang sudah ada bocorannya dari panitia. Biasanya kalau saya kayak gini, Ibu dites dulu sama saya 5 soal. Tapi nggak tegang ya. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa jangan dijawab, gitu ya. Ibu suka ikutan pelatihan kan? Ada pretest, terus ada post-test ya. Apa biasanya kalau kita mau pretest? Pertama mungkin ada sedikit gugup ya, takut nggak bisa, gitu ya. Nah sekarang mungkin kita skip aja karena memang sudah ada laporan dari panitia. Teman-teman di sini masih blank tentang kurikulum merdeka. Atau mau dicoba dulu? Ibu jawab yang bisa, yang nggak bisa diabaikan. Mau coba? Boleh. Wih, keren. Tepuk tangan buat Ibu. Sugesti saya berhasil. Alhamdulillah ya. Ibu siapkan kertas kosong, ya. Kalau Ibu tahu jawabannya, tulis. Kalaupun nggak tahu, berpikir keras. Nggak usah tengok kanan dan tengok kiri. Asesmen diagnostik itu mengukur kemampuan Ibu. Sebelum ikutan pelatihan, pemahaman IKM berapa persen? Nanti di akhir besok kita akan lagi ada ya, yang namanya asesmen sumatif. Nggak ada lirik kanan, lirik kiri. Saya bergerak biar kelihatan. Nggak Google, nggak googling. Pokoknya saya ingin ngajak Ibu itu IKM-nya seberapa persen sih tahu tentang IKM gitu ya? Ini penting banget ya. Ibu pernah ke dokter enggak? Pernah kan? Siapa yang belum pernah ke dokter? Sehat badannya tuh. Ibu pernah main ke dokter? Pernah ke dokter? Pernah ya? Dokter suka nanya enggak sakit apa gitu? Pernah minum obat apa gitu ya? Terus berapa hari lamanya gitu ya? Kenapa kita dengan ridho dan sukarela menjawab pertanyaan dokter tanpa ada bantahan? Karena ingin sehat, betul ya? Saya tanya ke Ibu tentang IKM karena ingin Ibu juga bisa seperti saya, kayak gitu ya? Nggak ada kan Ibu datang ke dokter ditanya sama dokter, Ibu sakit apa? Ibu bilang gini, dokter gimana sih? Saya datang ke sini kok malah ditanya, bukan disembuhkan kan? Nggak kayak gitu kan? Nggak protes, gitu ya? Oke, pertanyaannya mau 10 atau mau 5? Ini kan merdeka. Mau 5 mau 10? Mau 5 mau 10? 2, ada yang 2 loh. Ini saya harus menyeluruh ya. Karakteristik peserta di dalam satu kelas harus dipantau. Oke, saya mau tanya, mau 5 mau 10? Ada yang ngacung 2? Apa ngacung di sini ya? Angkat tangan gitu ya, itu ngacung ya. Sekali lagi, siapa yang mau 5? Sedikitan ya, keren. Biasanya di tempat lain maunya sedikit, ini maunya. Sekali lagi, yang mau 5 angkat tangan. Yang mau 10? Sisanya bimbang. Dikirain 10 semuanya, ternyata sebagian. Oke, lagi. Yang mau 5 soal? 10 orang. Yang mau 10? Enggak ada. Oke, saya udah paham. Ibu mau 5 kan ya? Oke, siap Ibu? Jadi ini penting banget.
yang hilang dari kita itu adalah kejujuran. Ya. Ingat Bu, tugas kita itu bukan hanya ngasih ilmu ke anak. Google sudah lebih baik daripada kita. Ya. Apapun yang kita butuhkan ada di Google. Berarti peran kita sudah mulai dirampas tuh sama teknologi. Tapi yang harus kita patut berbangga, keteladanan tidak akan ada di Google. Tepuk tangan dulu buat kita ya. Jadi keteladanan nggak bisa dicontoh sama YouTube, sama Google. Jadi hadir kita ke sekolah itu bukan untuk ngasih pengetahuan, ngasih keteladanan bagi para peserta didik kita. Saya suka aneh kalau ada pretest, kata pengawasnya jangan contek ya, jujur. Pengawasnya kemana, dia cari-cari kesempatan. Aneh, padahal itu satu profesi dengan saya. Makanya saya ingatkan kembali kepada sahabat PAUD yang keren luar biasa di sini. Kalau bisa jawab, kalau nggak bisa saya nggak maksa. Sertifikat besok akan dibagi langsung tanpa ngaruh nilai protes sekarang. Ya. Jadi tidak ada hubungannya dengan sertifikat hari ini. Ini ada kampus tes hubungannya dengan diri ibu. Paham Bu? Paham? Ada yang reret-reret? Reret-reret apa? Lirik-lirik? Siap ya? Pertanyaan pertama. Mohon maaf yang belakang jelas suara saya? Oke. Pertanyaan pertama. Ingat, kita sepakati waktu ibu jawab 10 detik. Kalau habis, udah jangan rungsing, jangan bingung, lupakan, berdamai dengan masa lalu. Biasa ibu aja untuk move on-nya itu sulit ya. Untuk segala hal apapun selalu terpikirkan. Karena laki-laki dan perempuan beda. Perempuan itu kayak gelas. Kalau pecah bisa dirakatkan tapi retakannya masih ada. Makanya perempuan itu adalah kalau disakiti mudah memaafkan tapi sulit untuk melupakan. Saya tak persis. Pokoknya sama istri saya kalau dibilang jadi curhat dulu ya. Bukan curhat, karena memang kayak gitu ya. Saya kuliah sendiri, termarginalkan, teman-teman cewek semuanya saya sendiri gitu ya. Terus PPG juga sendiri gitu. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di sini banyak ya peminat-peminat guru PAUD dari laki-laki. ada, keren. Itu dilestarikan Bu ya. Itu butuh ya. Karena kekurangan di kita itu feminim dan maskulinnya kurang. Anak oleh orang tua kalau ibu terus kan lebih manja ya. Tegasnya nggak ada. Makanya kalau sekolah ada laki-lakinya itu seimbang. Kata siapa? Kata saya. Yang saya guru laki-laki. Jadi ada balan. Nggak ada teman. Oke siap. Pertanyaan pertama adalah, ibu jawab ya. Di kurikulum 2013 kita mengenal istilahnya kompetensi inti, kompetensi dasar, KIKD. Diturunkan beranak pinak lagi ya, 1.1 percaya kan gitu ya, 1.2 bersyukur gitu ya. Kesananya saya lupa lagi ya, ingatnya itu aja. Senasib kita ya. Oke, KI dan KD di kurikulum 13 itu dulunya ya. Untuk di kurikulum Merdeka itu dilebur, dielaborasi. Bukan dihilangkan ya, tapi dilebur. Menjadi sesuatu. Clue-nya 2 kata. Kira-kira sesuatu yang 2 kata itu apa? Paham Bu soalnya? Siap? Saya ulangi lagi. Di kurikulum 13, KI dan KD, kita mengenal KI dan KD ya. Di kurikulum Merdeka itu dilebur menjadi sesuatu yang terdiri dari 2 kata ya. Jadi sesuatunya itu 2 kata ya. Siap? Apakah yang dimaksud itu? Silahkan tulis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Ingat peraturan pertama. Kalau keburu kejawab, alhamdulillah. Kalau enggak, seadanya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Udah, soal nomor 2.
Di kurikulum Merdeka kita mengenal yang namanya kegiatan pembelajaran. Di kurikulum Merdeka kita akan mengenal kegiatan pembelajaran. Kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka ada 2, yaitu titik-titik. Apakah yang dimaksud titik-titik? Saya ulangi lagi. Kegiatan pembelajaran di kurikulum Merdeka terbagi menjadi 2. Ya, kegiatan pembelajarannya 2 kegiatan. Pertanyaannya, kira-kira menurut ibu ya, yang 2 itu apa? Satunya apa? 2-nya apa? Paham bu? Kan ini pertanyaannya menurut ibu ya. Mudah-mudahan apa yang ibu pikirkan nyangkut dengan yang sudah ditentukan gitu ya. Siap? Kegiatan pembelajaran kurikulum Merdeka terbagi 2 kegiatan. Kira-kira menurut ibu semuanya 2 kegiatan itu apa dan apa? Paham bu? Ya, waktunya 15 detik. Saya tambah 15 detik. Mulai dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Udah, yang sudah biarkan berlalu. Nomor 3. Di kurikulum Merdeka kita akan mengenal yang namanya profil pelajar Pancasila. Ada 6 ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 bu ya. Saya mah baik hati dan suka menabung. Minta 2 aja dari 6 itu ya, yang ibu tahu. Dari 6 profil pelajar Pancasila. Waktunya 15 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Habis. Nomor 4. Dua lagi bu, 2 lagi. Nomor 4. Nomor 4 adalah di kurikulum Merdeka kita akan berkenalan dengan prinsip pembelajaran. Ya. Prinsip pembelajaran. Ini mah kira-kira aja ya. Prinsip pembelajaran menurut ibu ada berapa sih? Tulis angkanya ya. Di kurikulum Merdeka kita akan mengenal prinsip pembelajaran. Pertanyaannya gampang. Kira-kira menurut ibu prinsip pembelajaran itu ada berapa? 10 detik dari sekarang. Tulis 1 angka ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Habis. Soal terakhir. Satu angka. Ya, tadi 1 angka. Terakhir. Oke, terakhir. Soal nomor 5. Di kurikulum Merdeka kita akan mengenal capaian pembelajaran. Ya, akan mengenal capaian pembelajaran. Salah satunya adalah literasi dan STEAM. STEAM. Bukan STEAM cuci motor ya, tidak. STEAM ya. STAEM. 5 huruf ya. Pertanyaannya adalah udah mulai pak, lihat aja. Itu apa? Apa? Cek. Ya, cek. S-nya apa? Singkatan itu ya, STEAM itu singkatan. S-nya apa? T-nya apa? E-nya apa? A-nya apa? M-nya apa? 25 detik dari sekarang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
10
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Stop. Habis. Angkat tangan. Angkat tangan semuanya. Angkat tangan. Lepas. Angkat tangan. Selesai. Kayak master chef. Oke, sekarang kita periksa ya. Siap periksa? Ibu, saya bertanya, kira-kira pede nggak dengan hasil ini yang memeriksanya teman sebelah? Saya boleh. Kira-kira pede nggak? Kalau yang meriksanya teman sebelah, kalau enggak, ya saya tidak akan maksa gitu. Pede nggak? Enggak ya? Oke, periksa sama ibu sendiri. Siap? Oke, tapi jujur ya, kita itu guru. Apalagi ini nggak ngaruh sama sertifikat dan jamin lulus. Sertifikat sudah di tangan panitia. 4 materi ya. Berapa JP ya kita 2 hari besok ya. Siap Bu? Soal pertama ini jawabannya 2 kata ya. Kalau dua-duanya nyambung nilainya 20. Tapi kalau nyambungnya 1, 10. Kalau nggak nyambung dua-duanya, saya kasih apresiasi, penghargaan, kasih nilai 5. Yang nggak diisi, kosong. Berarti ibu orangnya mudah menyerah. Siap Bu? Siap? Aturannya paham ya? Soal nomor 1, saya balik. Ini saya sedang sugesti ke ibu, biar ibu ingat. Ya. Di Sunda ada istilah pengajian, barho, babari poho. Jadi bubar poho, poho itu lupa. Ya, karena memang materinya enggak disugesti dulu ya. Saya sedang mensugesti ibu ya. Soal pertama adalah di kurikulum 2013 kita mengenal KI dan KD. Itu di kurikulum Merdeka direbus, direndos, dilebur menjadi sesuatu. Sesuatu itu adalah capaian pembelajaran. Ya. Apa? Tujuan pembelajaran 10. 20. Tujuan pembelajaran berarti hanya 10. Yang nggak nyambung dua-duanya 5. Iya. Siap? Kita lanjut ke soal nomor 2. Ya, nomor 2 ya. Ya. Soal nomor 2. Soal nomor 2 adalah kegiatan di kurikulum Merdeka. Feedback ya. Kegiatan kurikulum Merdeka ada 2 ya. Kata saya, kira-kira kata ibu apa? Cek ibu naon. Kalau orang Sunda. Kalau nyambung dua-duanya 20. Kalau nyambung 1 10, nggak nyambung dua-duanya 5 di tangannya. Kosong. Jawaban pertama adalah intrakurikuler. Yang keduanya project. Project profil pelajar Pancasila. Silakan. Boleh. Ya. Di sini aman di sini aman. Oh, berbasis project. Oh, berarti 10 yang profilnya ya. Udah siap? Soal nomor 3. Nomor 3, saya kembali mengingat tadi saya nanya apa ya? Oh ya, 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Saya akan menyebutkan ke-6-6-nya. Kalau ada yang nyangkut 2, berarti 20. Yang nyangkutnya 1, 10. Nggak nyangkut dua-duanya 5 gitu ya. Siap, yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ingat, harus lengkap ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Ketiga, mandiri, gotong royong, kreatif, bernalar kritis. Ya,
Udah pada ngerti ini ya. Dua. Benar, keren. Oh. Oh iya, ada lagunya. Ya berarti udah familiar ya. Soal nomor 4. Yang 4 ya. Capaian pembelajaran ada berapa kira-kira? Ini kira-kira gambling nih. Mudah-mudahan. Prinsip pembelajaran ya. Prinsip pembelajaran, saya bertanya, kira-kira menurut Ibu ada berapa? Jawabannya adalah 5 prinsip. Yang jawab selain 5 ya. Yang jawab 5, 20. Soal nomor 4. Soal nomor 4 adalah 5 tadi. Saya udah lupa. Oke, Steve. Ini satu hurufnya nilainya 4. Karena 20 bagi 4 kan 20 bagi 5 berarti 4 ya. Siap. Yang nyangkutnya 2 berarti 2 kali 4 gitu ya. Siap, Bu? Yang nyangkutnya 3 berarti 3 kali 4 12. Yang nyangkutnya 4 kali 4 16 poin. S-nya adalah sains. T-nya teknologi. E-nya engineering. A-nya art. Seni ya, art. Art. A-R-T, art. M-nya matematik. Silakan Ibu jumlahkan. 20. Iya. Oke, pertanyaannya hanya 2. Karena saya punya pengalaman pahit ya, ketika beres ulangan suka ditanya seorang-seorang gitu ya. Kalau salah nilainya berapa? Kalau salah nggak nyambung 5. Gitu ya. Sudah ada poinnya, sudah ada. Saya tidak akan panggil seorang-seorang karena itu akan nyesek bagi yang punya nilainya kecil. Itu nggak bersahabat. Makanya saya akan 2 pertanyaannya, di atas dan di bawah. Pertanyaannya hanya 2, di atas 70 dan di bawah 70. Jadi yang dapat nilai 20 tertutupi dengan pertanyaan tadi. Wibawanya tidak akan terganggu. Siap, Bu? Pertanyaannya hanya 2 ya. Di atas 70 dan di bawah 70. Oke, yang di atas 70 angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, tepuk tangan. Yang di bawah 70 angkat tangan. Wah. Jujur. Alhamdulillah. Gitu, Bu ya. Jadi Ibu nggak terpaksa menyebutkan kemampuan Ibu, karena difasilitasi oleh saya. Pertanyaannya bersahabat dengan kejiwaan Ibu. Pertanyaannya enggak, Ibu berapa nilainya? 20. Masa sih 20? Ibu kan guru. Itu kan dihindari. Ya. Karena biasanya saya itu dapat pengalaman kalau kita bagus dipujinya setinggi langit, kalau kita terjatuh diinjak-injaknya sampai ke dasar. Nggak ada apresiasi sedikit pun. Gitu, Bu ya? Jadi ini sudah diaplikasikan nih. Di sekolah, Ibu ke peserta didik itu kayak gitu. Ketika peserta didik nggak bisa, berarti ada yang salah dengan cara ngajar kita. Ada yang salah dengan bahasa komunikasi kita. Kita tidak akan menyalahkan peserta didik, menganalisis IQ-nya berapa. Tapi kita coba refleksikan, apa yang telah kita ajarkan, dengan cara apa. Seperti itu, Bu ya. Oke. Tepuk tangan dulu buat Ibu semuanya. Jadi saya punya tugas yang berat.
karena targetnya 70 baru 5 orang. Sisanya masih belum. Doakan saya dan saya akan doakan ibu. Kita saling mendoakan, mudah-mudahan keinginan ibu datang ke sini diwujudkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan saya pun datang ke sini untuk memberikan kebermaknaan juga terkabul. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke Bu ya. Jadi itu yang akan kita bahas. Kita 2 hari relax saja, santai. Kita break dulu. Saya akan putar video pembelajaran STEAM. Tadi kan ada ya? Literasi dan STEAM. Contoh kegiatannya seperti apa? Nanti saya akan putarkan videonya. Kalau ibu nggak sempat, yang di belakang ada di channel YouTube ya. Saya itu sudah punya channel YouTube yang namanya Bengkel PAUD. Tadi saya kameramen, bukan gagayaan belaga ya. Kegiatan ini saya akan dokumentasikan. Bahkan perjalanan kemarin naik pesawat tadi udah dilihat kan di Bengkel PAUD, konten yang terupdate. Tadi subuh saya update di upload. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana gambaran pembelajaran, capaian pembelajaran literasi dan STEAM, Sains, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematika ya. Ya, ini videonya udah ada hampir 200 video Bu ya. Wah, bagus sudah ngalir. Kira-kira mau ide apa nih buat anak-anak? Dilibatkan beresin satu selokan dan membuat bendungan. Bahan-bahan yang sudah siapkan adalah kerikil, genteng, terus pelepah, pohon talas. Bambu ini akan digunakan sebagai alat untuk mengalirnya air atau cerobong.
gambaran bagaimana implementasi literasi dan STEAM. Ibu harus menganalisis karakteristik sekolah ibu. Kemarin saya jalan-jalan di sini banyak laut, itu bisa dimanfaatkan. Koordinasikan dengan orang-orang di sini, kira-kira kegiatan apa yang aman, tapi edukasinya ada. Ya, ini di Garut nggak ada Bu, pantai yang bersih kayak gini. Dan kemarin nggak bayar Bu ya, gratis ya. Alhamdulillah kemarin nongkrong gratis. Di mana-mana mungkin ada tiket, sekarang gratis alhamdulillah. Jadi itu gambaran buat ibu semuanya. Bagaimana implementasi kurikulum merdeka di sekolah ibu ya. Siap ibu? Ada gambaran? Ada satu orang yang ingin menyampaikan pesannya dari video yang barusan dilihat? Satu orang? Satu orang? 10 detik? Tadi ibu udah melihat video? Terlihat? Terdengar? Terpikirkan? Satu guru yang maju ke depan untuk menyampaikan. Saya hitung sampai 10. 1, 2, 3, 4, 5. Saya oke, makasih. Tepuk tangan buat ibu. Silakan. Boleh kalau mau maju boleh. Silakan. Biar terlihat sama ibu kasih. Boleh maju ke depan. Serius. Silakan ibu. Tepuk tangan buat ibu. Alhamdulillah. Silakan ibu. Ya, gimana Bu? Sebutkan namanya dan dari sekolah. Coba dikasih titis. Tes. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih sebelum kami menyampaikan komentar kami tentang video yang barusan kami lihat. Ya. Baiklah kami memperkenalkan terlebih dahulu. Ya. Nama saya adalah Gamare Ayuda, pengelola dari TK Pertiwi Balantang, Kecamatan Batui. Iya. Ya. Ya. TK Pertiwi Balantang, Kecamatan Batui. Oke. Udah lama jadi guru TK? Alhamdulillah, sebelum jadi guru TK kami sudah kodor di TK Minang. Oh, oke. Oh. Ya, kita lanjutin. Ya. Lanjut Silakan. ke Gimana? intinya setelah kami melihat video tadi, kami kebetulan belum mengenal tentang kurikulum merdeka, tapi kami alhamdulillah sudah masuk di grup IKN. Oh iya. IKN itu jadi tentang ilmu kurikulum belajar, kurikulum merdeka belajar. Insya Allah pada hari ini baru kami bisa mendapatkan tentang video tadi. Kami sudah melihat walaupun durasinya cuma sedikit, kami sudah punya inisiatif bahwa pembelajaran di kurikulum 13 kemarin itu ternyata walaupun sudah berpusat ke anak, tapi kegiatannya yang kemarin itu kami lebih banyak pembelajarannya di dalam kelas, memanfaatkan pembelajaran yang ada di dalam kelas. Namun di luar kelas itu sangat terbatas. Belum dimaksimalkan. Iya, insya Allah dengan video yang durasinya tadi bisa menginspirasi kami sebagai guru di TK dan kepada teman-teman guru khususnya yang ada di Kabupaten Balen ini, bahwa pembelajaran TK itu tidak untuk kurikulum merdeka belajar ini berpusat ke anak, tapi bagaimana caranya seorang guru supaya bisa membawa ke alam sekitar. Ya, cuma itu bantuan yang. Tepuk tangan buat ibu. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, keren. Nanti kita lanjutkan. Alhamdulillah Bapak Kadis sudah hadir ya hari ini. Bapak Kadis ya, Bapak Kadis. Kita cut dulu ya. Nanti akan ada pembinaan. Saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.
Bapak Ibu yang kami hormati, kita break sejenak, diberi kesempatan kepada Bapak Kadis untuk menyampaikan sepatah dua kata. Silakan.